Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapkanlah hati dan pikiranmu bagi Allah. Kita saat teduh sejenak. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Keesaan 5 baitnya yang pertama. Bagimu Tuhan nyanyianku dan seterusnya. Ibadah hari ini kita laksanakan dengan keyakinan pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam bagi saudara, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan yang membimbing kita dalam kitab Yohanes 17 ayatnya yang ketiga, yang bunyinya sebagai berikut. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenai Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Kita aminkan dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Keesaan 5 baitnya yang kedua. O tuntun aku ke putramu dan seterusnya. Menurut perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai 40 sebagai berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena
dosa kita, maka sepatutnya lah kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita. Kita mengaku secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu mengakui dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu ketika kami mengalami penderitaan dan pergumulan. Kerap kali kami kurang bersyukur, kurang sabar, kurang setia, dan kurang taat kepada-Mu. Kami mengakui bahwa kami kurang mengenal-Mu. Ya Bapa, kami sadar bahwa semua itu merupakan dosa di hadapan-Mu. Kami mohon kasih dan kemurahan-Mu mengampuni segala dosa kami. Serta ubahlah hidup kami agar gambar-Mu di dalam diri kami semakin terang. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami mohon doa pengampunan ini. Amin. Kita menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Keesahan 69 baitnya yang ketiga. Di hadapan Tuhan Yesus dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita mengaku dosa secara pribadi dan selaku jemaat di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah Tuhan. Sebab itu, dengarlah berita anugerah dari Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya, dan Ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Amin. Saudara-saudara jemaat, Tuhan Allah telah memberi anugerah bagi kita. Marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat yang keempat, yang berbunyi, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesahan 69 baitnya yang keempat, di hadapan Tuhan Yesus.
mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, dan sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7 yang berbunyi, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memberi persembahan dan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Keesaan 483, baitnya yang pertama. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau berikan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari-Mu. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 122 bait 1, Di Hatiku Ya Yesus. Tuhan besar dalam
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang punya hukum yang sempurna, yang menobatkan jiwa-jiwa, yang memberikan hikmat kepada orang-orang bodoh, dan yang menerangi mata kami mohon dengan kerendahan kepadamu. Kiranya oleh kebaikan-Mu yang tak terhingga, Engkau mau menerangi pikiran kami yang buta dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh dapat hidup sesuai dengan hukum itu. Pimpinlah kami agar kami mendekat kepadamu dan mengikuti kebenaran-Mu, serta kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Semua ini kami mohon di hadapan-Mu. Urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-31. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa mengikuti pembacaannya dalam hati. Demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah Ia memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dan dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, di Minggu 17 Mei 2020 ini, tema khotbah kita hari ini adalah sukacita dalam pengenalan Kristus. Kata yang harus kita garis bawahi yaitu pengenalan dari kata kenal. Saudara-saudara,
Berbahagialah saudara apabila saudara mengenal Allah secara langsung tanpa bantuan media apapun, seperti benda-benda patung atau gambar-gambar yang menyerupai Allah. Dan saudara harus ingat bahwa karena Allah lah yang membuat saudara dapat mengenal dan percaya kepadanya. Dan saudara harus lebih cinta lagi dan lebih giat lagi untuk mendalami atau mengalami hidup Allah. Nah, bagi saudara-saudara yang belum, memiliki pengalaman mengenal Allah secara langsung, nah ini masalah saudara, masalah yang sangat serius. Nah, saudara-saudara harus berdoa, atau mungkin saudara harus bertanya-tanya dalam hati, mengapa saudara tidak dapat mengenal Allah secara pribadi atau secara langsung. Nah, seharusnya di dalam Yohanes 10 di sana dikatakan domba-domba Kristus itu mengenal gembalanya, yaitu mengenal Kristus. Nah, saudara-saudara, satu kali saya pernah bertanya kepada seorang Kristen. Saya tanya begini, menurut Anda, siapakah Yesus Kristus itu? Nah, mungkin juga saudara pernah mendapat pertanyaan seperti ini. Nah, apa jawaban saudara? Nah, jawaban saudara kita ini, dia bilang, Yesus itu Allah kali, Tuhan kali, Yesus itu juru selamat, dan Yesus itu anak Allah. Nah, saudara-saudara, dari jawaban tersebut tampak bahwa masih ada orang Kristen yang mengenal Kristus hanya sebatas pengertian kognitif, yaitu hanya akal saja. Pengenalan tentang Yesus hanya menirukan apa yang baru dikenalkannya. Nah, mengomentari pribadi tentang siapakah Allah tampak dalam jawaban yang tidak hanya memikirkan, tetapi juga mengenal, mempercayai, mengalaminya di dalam hidup secara pribadi. Karena itulah makna iman Kristen secara utuh. Nah, pengenalan pribadi tentang Allah sangat menentukan kita hidup dalam Allah sendiri. Juga mengenal Allah akan mengumumkan atau memampukan perbaikan kita dalam perlindungan hidup yang syarat akan berbagai dinamika ini. Nah, ada 3 poin yang dapat saya bagikan bagi kita melalui perikop yang kita baca ini untuk merefleksikan kembali dan menggugah pengenalan kita akan Allah, sehingga iman kita dan sukacita kita tidak mengalami pasang surut dalam situasi apapun. Nah, yang pertama, sukacita orang yang mengenal Kristus adalah apabila mengenal siapa yang disembah. Di ayat yang ke-22 sampai 25. Tapi saya bacakan saja di ayat 24 sampai 25-nya. Di sana firman Tuhan berkata, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada orang. Nah, penekanan di dalam ayat ini adalah Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu sangat besar, dan Allah itu dapat mengenalkan dirinya sendiri kepada manusia. Nah, berbeda dengan dewa. Dewa patungnya harus dibuat, gambarnya harus dibuat agar dia bisa dikenal oleh manusia. Nah, saudara-saudara, di
pasal ini Rasul Paulus dia mau menjelaskan atau berkhotbah kepada orang-orang Athena, karena dia melihat orang-orang Athena ini menyembah dewa-dewa dan mereka di mezbahnya itu ada namanya kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, itulah yang diberitakan oleh Paulus, Allah yang tidak dikenal itu. Nah, di ayat yang ke-22 di sana dikatakan Areopagus. Areopagus itu tempat pengadilan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan di dalam dunia modern sekarang ini, Areopagus itu merupakan majelis yudisial yang tertinggi di dalam bidang keagamaan, politik, bahkan juga budaya. Nah, di hadapan majelis inilah Paulus dia berkhotbah kepada orang-orang Athena. Nah, orang-orang Athena ini adalah orang-orang Yunani. Athena itu merupakan ibu kota Yunani dan merupakan nama dewa orang Yunani, yaitu putri dari dewa Zeus. Nah, di kuil-kuil itu atau di tempat itu banyak sekali patung-patung, banyak sekali dewa-dewa. Nah, kalau saudara mau ingin mengetahui, searching aja di Google, lihat di sana di mitologi Yunani, di sana dicatat ada kurang lebih 420 dewa-dewa. Bayangkan saudara, 420, saya catat itu. Nah, mungkin saudara bisa cari lagi. Nah, siapa yang nggak pusing saudara, 420 dewa yang harus mereka layani. Nah, saudara-saudara, ketika mereka melayani satu atau mungkin melayani 20, bayangkan 20 yang dilayani 400 lagi bisa akan marah, bisa akan protes. Nah, oleh sebab itu karena mereka takut, lalu mereka membuat sajian dan meletakkan di mezbah penyembahan mereka itu kepada Allah yang tidak dikenal. Karena mereka tidak tahu dari antara dewa-dewa itu siapa yang berkuasa, siapa yang lebih tinggi, mereka tidak tahu. Jadi supaya adil mereka tulis saja di situ. Nah, kalau dia marah mungkin tidak dapat kebagian, udah ini bagiannya. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Nah, kita lihat di sini, ini sangat-sangat menantang Rasul Paulus. Dia terprovokasi, dia terpancing melihat ini, dia tidak tahan hatinya. Maka dia memberitakan Injil kepada mereka. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus sebenarnya mengatakan orang-orang Athena ini, kalian itu bodoh sekali. Karena patung-patung dewa, kenapa kalian sembah? Ya, tapi tidak berani Paulus mengatakan seperti itu, karena dia menggunakan konteks yang bisa diterima oleh orang-orang Athena. Dia lebih santun, karena orang-orang Athena itu sangat santun juga. Maka dia menghargai dulu orang-orang Athena itu. Paulus mengatakan orang-orang Athena itu sangat beribadah, sangat religius sekali. Nah, dia menghargai itu. Nah, tapi lalu dia kasih tahu bahwa mereka sebenarnya menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Nah, bagaimana dengan kekristenan, saudara-saudara? Di dalam kekristenan sendiri, kita pun memiliki hal-hal yang hampir sama. Sekarang ini ada lagi ngetren, sebenarnya ini sudah lama, tapi masih tetap di-sharekan oleh banyak orang, yaitu ada gambar Yesus. Kalau dilihat lama lalu dialihkan pandangan kita ke objek yang lain, maka gambar Yesus itu akan kelihatan. Nah, orang mengatakan aku melihat Yesus. Nah, saudara-saudara, ini kan tipuan. Nah, ini bukan pengenalan yang benar akan Allah. Bahkan juga ada mengenal Yesus melalui gambar-gambar, melalui film. Nah, sebenarnya saya mau kasih tahu saudara-saudara, ini juga salah sebenarnya. Karena apa? Di gambar itu atau juga film itu namanya bukan Yesus tokoh aslinya, ya, tapi orang lain, ya. Nah, bayangkan ini tersebar ke seluruh dunia, saudara-saudara. Nah, ini aneh sekali. Kita hampir mirip dengan orang-orang Athena.
Ya. Nah, di dalam ayat ini Paulus mengajarkan bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu dapat mengenalkan dirinya sendiri tanpa melalui media, tanpa melalui patung, tanpa gambar-gambar apapun. Dia dapat mengenalkan dirinya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, siapapun bisa mengenal dia, siapapun bisa tahu siapa Allah itu, karena dia mampu mengenalkan dirinya kepada kita. Nah, saudara-saudara, kalau saudara tidak bisa mengenal Allah ya secara langsung, ini persoalan bagi saudara. Dan kalau mungkin saudara mengenal Tuhan Yesus melalui gambar atau film, nah itu tidak berarti saudara telah mengalami pengalaman mengenal Allah secara langsung. Itu bukan itu. Nah, saudara harus berdoa supaya mengenal Allah. Yang kedua, saudara-saudara, sukacita orang yang mengenal Kristus adalah apabila mempercayai dan mengalami sejalan. Di ayat yang ke-26 sampai 28, firman Tuhan berkata, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim ini sebenarnya waktu untuk manusia hidup, waktu untuk binatang, waktu ini lamanya mereka hidup, itu artinya musim-musim, dan batas-batas kediaman, supaya mereka mencari dia. Perhatikan, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Nah, penekanan dalam ayat ini adalah Allah itu hidup, Allah itu dapat dikenal, Allah itu dapat mengenalkan dirinya, Allah itu dapat dialami. Dia tidak jauh, dia dekat kepada manusia, dia sangat dekat, dan dia mau kita mengalami hidup Allah yang menyatakan diri melalui Yesus dan melalui Roh Kudus kapanpun dan dimanapun. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan Allah itu ada, Allah itu satu, Allah itu hidup, bukan seperti dewa-dewa. Banyak orang Kristen sekalipun, Bapak Ibu saudara-saudara, sering kita mendengar istilah Allah Tritunggal. Saudara tidak perlu pusing dengan hal ini. Allah kita bukan tiga, Allah kita satu. Allah yang tidak kelihatan itu, Allah yang hidup itu, Allah yang maha tinggi itu, Allah yang jauh itu, mengenalkan dirinya melalui inkarnasi menjadi manusia, yaitu namanya Yesus Kristus, dan mengenalkan dirinya melalui Roh Kudus, sehingga orang bisa mengenal, bisa percaya kepada Allah. Nah, ini saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan tentang Allah itu luar biasa sekali. Nah, sehingga saudara tidak perlu sulit memikirkan tentang Allah Trinitas. Orang Kristen punya tiga Allah atau tiga Tuhan. Dan Allah itu tetap satu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan Allah itu hidup. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Jadi tidak mungkin dia bisa berdiam di kuil-kuil buatan manusia. Dia sang pencipta dan pemilik kehidupan serta pemberi kehidupan. Dia lebih besar dari segala ciptaannya, dan dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam dialah manusia mendapat hidup, sehingga dapat bergerak, bernapas, dan berkarya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah itu bukan patung yang dilayani dan dirawat manusia. Dia bukan patung yang diberi persembahan sajian-sajian, karena dia bukan Allah yang mati seperti patung. Dia tidak minta kepada manusia membuat patung atau gambarnya supaya terkenal atau dikenal oleh manusia. Tidak. Dia bisa mengenalkan dirinya. Nah, itulah Allah kita, saudara-saudara. Nah, tidak perlu saudara-saudara susah atau juga
tersandung dengan istilah-istilah tadi seperti Allah Tritunggal. Dan Allah tidak perlu saudara-saudara gelisah kalau orang mengatakan kita kafir menyembah 3 Allah. Kita disebut orang-orang beragama yang sesat. Jangan takut saudara-saudara. Ya, jangan gelisah ini karena Allah kita satu. Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus ini, saudara dengar firman ini tentu tidak langsung otomatis saudara sudah mengalami Allah. Nah, ibarat teori, Anda tahu pesawat dari buku, iklan TV, Anda lihat langsung ketika terbang di atas rumah atau di atas kepala saudara. Nah, dan Anda mengakui ada fisik pesawat, tetapi Anda tidak pernah mengalami berada di dalam pesawat. Nah, Rasul Paulus mau mengatakan, boleh saja orang tahu dari gambar-gambar atau juga patung-patung, ya. Tetapi ingat, itu bukan Allah, itu bukan pribadi Allah sendiri. Itu hanya patung, itu gambar, itu bukan diri Allah sendiri. Nah, Anda harus punya pengalaman untuk masuk di dalam pesawat. Anda harus punya pengalaman masuk di dalam Tuhan. Nah, inilah yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Saudara-saudara, tidak diminta hanya untuk mengalihkan atau berpindah dari dewa-dewa dalam kebudayaan lama kepada mengenal sosok lain Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tetapi Anda harus percaya bahwa Allah itu ada dan saudara mengalami hidupnya secara langsung. Nah, Paulus mengatakan sebenarnya siapapun dapat mengalami hidup Allah dan yang membuatnya sukacita, damai sejahtera, dan berbahagia. Tapi jika saudara tidak dapat mengalami hidup Allah ini, itu masalah serius, saudara-saudara. Nah, sekali lagi saya katakan, itu masalah serius dan saudara harus berdoa meminta kepada Allah agar mengalami hidup Allah dan masuk ke dalam hidup Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, akibat sukacita Kristus, akibat sukacita mengenal Kristus, akan timbul kerelaan meninggalkan dosanya dan punya pola hidup baru, yaitu mau memberitakan Injil melalui kata dan perbuatan kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Di ayat 30 sampai 31, demikian firman Tuhan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara, penekanan di sini, Allah itu sudah pernah datang dalam rupa manusia untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kebaikannya kepada manusia. Nah, selanjutnya, setiap orang yang mengenal Allah melalui Roh Kudus, maka secara sadar dan rela dia mau meninggalkan dosa lalunya dan juga punya pola hidup baru, yaitu mau memberitakan Injil melalui kata dan perbuatan. Nah, saudara-saudara, dikatakan di sini di mana-mana semua orang harus bertobat. Ya. Di mana-mana semua mereka atau semua orang harus bertobat. Berarti bertobat ini dari dosa. Nah, dosa itu banyak jenisnya dan jujur sangat nikmat.
Itu sebabnya kita sulit melepaskannya. Dosa itu adalah tidak percaya, tidak mengakui Allah ada. Bahkan juga dosa itu tidak mengakui dan percaya Allah mengasihinya. Dia juga tidak percaya dan mengakui Allah memeliharanya. Dia tidak percaya dan mengakui dia ada serta hidup di dalam Allah. Nah, itu dosa. Dan membuat berhala-berhala itu dosa sekali. Dosa itulah yang memutus hubungan kita dengan Allah. Ibarat saudara ketika naik pesawat, ya, mau terbang dan saat di udara dan saat mendarat, lalu saudara mengatakan, waduh, saya takut, lalu takut ketinggian, dan saudara takut akan jatuh nanti, takut bagaimana nanti dan selanjutnya. Nah, saudara-saudara, akhirnya saudara memutuskan, tidak mau lagi naik pesawat sampai seumur hidup. Akhirnya apa? Pengalaman naik pesawat hanya merupakan sekali kenangan untuk seumur hidup. Nah, karena kalau dosa itu seperti itu, saudara. Kita tadi sudah mengenal Allah, cinta Allah. Wah, begitu muncul atau tergoda lagi, lalu kita ambil keputusan untuk meninggalkan dosa. Nah, saudara-saudara, dari pihak kita sebenarnya memutuskan hubungan ini. Tapi bagaimana dari pihak Allah? Dari pihak Allah, Paulus memberitahukan bahwa hubungan antara manusia dan Allah yang oleh karena dosa diputuskan, tetapi dari pihak Allah tidak dapat diputuskan. Allah tidak pernah memutuskan hubungan dirinya dengan ciptaannya. Allah tidak pernah memutuskan hubungannya dengan umatnya atau dengan orang-orang yang percaya kepada tidak, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, kita melihat di dalam firman ini, Allah mendatangi manusia secara universal melalui Yesus Kristus. Dan Allah mendatangi manusia secara pribadi melalui Roh Kudus. Ketika seorang hidup dalam dosa, sebenarnya ia mencari-cari Allah. Tetapi seperti seorang buta yang mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Nah, Allah hendak memulai lagi dengan manusia, memulai hubungan yang baru dengan manusia dalam Kristus. Tetapi haruslah manusia itu bertobat dan dia berusaha keluar dari dosa-dosa yang mengakar di dalam dirinya. Nah, melalui Yesus Kristus, manusia dan masyarakat Athena mendapat kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Tindakan Allah yang mengubah ini menunjukkan Allah menjunjung tinggi kehidupan melalui tindakan kasih-Nya. Nah, pengenalan akan Allah Sang Pencipta dan pemilik kehidupan inilah yang mengarahkan kita untuk menjalin relasi yang baru dengannya. Relasi yang baru ini bercirikan kehidupan yang dilandasi terima kasih dan pertobatan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, orang yang mengenal Allah, orang yang percaya Allah, orang yang hidup di dalam Allah harus ada ciri khasnya. Ciri khasnya adalah dia berterima kasih kepada Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dan juga melalui pertobatannya, saudara-saudara. Nah, Allah mau kita bertobat, tidak ada tawar-menawar. Nah, pertobatan itu terjadi dari pihak Allah melalui pekerjaan Roh Kudus, sehingga bisa mengakui kematian Yesus untuk menebus dosanya. Tetapi dari pihak manusia, manusia harus menindaklanjuti karya Kristus melalui Roh Kudus di dalam hidup kita dengan cara mau rela hati meninggalkannya. Ingat saudara-saudara, cinta lebih Allah itu lebih enak, lebih menyenangkan, ya, lebih nikmat dibanding pada dosa-dosa, ya. Nah, dosa mungkin nikmat, tapi lebih nikmat kasih Allah, lebih nikmat cintanya Allah, ya. Karena itu saudara-saudara, mari, karena saudara cinta Yesus, mengasihi Yesus, rela hatilah meninggalkan dosa. Nah, apabila ada orang yang tidak mau berubah atau tidak mau bertobat, Anda harus bertanya dalam hati, saudara harus berdoa, ya, supaya Tuhan mengubah hati kita, mengubah hatimu, mengubah hidup saudara, sehingga saudara bisa keluar dari dosa itu.
Nah, semakin seorang mengenal Allah dengan benar, semakin besar pula kecintaannya kepada Allah. Kita yang telah menerima Allah dalam segala karya, penyertaan, dan berkat-Nya dalam hidup ini, pun akan mendukung kita dalam mewujudkan kesejahteraan dan rencana terima kasih-Nya. Kiranya melalui perkenalan yang mengenal tentang Tuhan, mendorong kita lebih bersungguh-sungguh dalam mempersembahkan hidup kepadanya, meninggalkan dosa-dosa kita, punya pola hidup yang baru, mau memberitakan Injil Kristus kepada mereka yang belum mengenal Allah, baik melalui kata dan perbuatan kasih, dan sekaligus melatih kita untuk berhasil hidup pada sandaran yang tepat dan benar, bukan pada uang atau benda, materi, patung, gambar, tetapi pada Tuhan Allah itu sendiri yang menyatakan diri dalam Yesus dan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara, meresponi firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Kesalam 399, baik yang pertama, mengikut Yesus keputusanku. Bapa di surga, terima kasih Bapa, Engkau telah mengasihi kami. Engkau telah membawa kami mengenal-Mu melalui Roh-Mu, sehingga kami dapat percaya dan juga hidup di dalam Dia Bapa. Kami ada di dalam Yesus, kami hidup di dalam Yesus, kami bernafas di dalam Yesus, kami bergerak di dalam Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Bapa di surga, kami berdoa Bapa untuk seluruh jemaat-Mu, secara khusus yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau meneguhkan pengenalan kami akan Engkau ya Bapa. Bahkan juga Engkau meneguhkan iman percaya kami kepada-Mu. Bahkan juga Engkau menolong kami, supaya kami terus Bapa memiliki kerinduan hati, bahkan kecintaan yang sangat mendalam untuk mengasihi-Mu, bahkan untuk bersekutu, berkomunikasi, bahkan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan yang memelihara kehidupan kami, bahkan juga Engkau memelihara kehidupan dan kesehatan, pekerjaan, ekonomi kami. Semuanya ada di dalam kedaulatan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, kami doakan jemaat yang sakit, Saudara Andres Sidabutar, Ibu Basari Damali, Ibu Serdima Purba, Ibu Natalis, Bapak Raja Toba Tambunan, Bapak Darwin Situmorang, Bapak Eber Tampi, bahkan yang lain. Bapak, kami percaya Bapak, mereka ada di dalam Engkau, dan juga apa yang mereka alami, Tuhan tahu, dan Tuhan dapat menyembuhkan, memulihkan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Wasamulah Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Bapak, kami doakan anak Azora Londo, bahkan Ibu Magda Sinurat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kedua anak ya Bapak yang berulang tahun hari ini. Tuhan Yesus Kristus yang menopang, menguatkan, dan memberkati hidup mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan,
atau juga mengalami kesulitan di dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Bapa, Engkaulah gembala yang baik, Engkaulah pintu, sehingga setiap yang percaya kepadamu, yang datang kepadamu, mereka akan disambut oleh Tuhan, pintu dibukakan oleh Tuhan, sehingga mereka dapat menemukan padang rumput yang Tuhan sediakan. Biarlah Tuhan yang memberkati kebutuhan hidup mereka sehari-hari, bahkan juga pekerjaan mereka saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para janda, orang tua yang lansia, kami serahkan semua dalam kuasa-Mu. Engkaulah Bapa yang memelihara kehidupan mereka. Biarlah terus terang menyinari kehidupan mereka. Dan kami doakan juga Bapa untuk lingkungan kami, bangsa kami yang saat ini sedang berjuang untuk mencegah ataupun mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan, hikmat Tuhan menyertai pemerintah kami, kuasa Tuhan menyertai mereka, bahkan juga Tuhanlah yang melindungi mereka. Dan kami mohon juga Bapa untuk seluruh masyarakat atau orang-orang yang mengalami bencana ini Bapa, yang mengalami virus ini ya Tuhan, yang saat ini berjuang di dalam kesehatan. Bapa, kami mohon kiranya Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan pun masih hidup ada di tengah-tengah bumi ini. Engkau melihat dan mendengar kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua jemaat-Mu, mulai dari gembala sidang, para penatua, dan juga seluruh pengurus komisi dan vikaris, bahkan seluruh jemaat kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang memelihara kehidupan kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau juga yang terus menaruh kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus senantiasa bertumbuh di dalam melayani Engkau, bahkan juga bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami mohon di hadirat-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami mohon doa ini dan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sambil kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Kesahan 484 bait 1, Yesus segala-galanya mentari hidupku. Saudara jemaat, jalanilah kenyataan hidupmu sehari-hari dengan taat akan firman Tuhan. Hiduplah di dalam Yesus Kristus. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sama insan. Beritakanlah firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin.
segala-galanya setia padaku.